Hanya kakak dong balik lagi di belajar bahasa Korea deh beta. Di ini video kita akan bahas tentang cara menyusun kalimat dalam bahasa Korea dan informasi tentang bahasa Korea lainnya. Maka dari itu, cari tempat yang nyaman, siap kakak pun catatan dan let's go! Seperti yang kakak dong ketahui, untuk menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia, rumus itu subjek tambah predikat tambah objek tambah dengan keterangan atau SPOK. Kalau dalam bahasa Korea atau bahasa Jepang, rumus itu antara predikat dan keterangan itu dibalik, yaitu subjek tambah keterangan tambah objek tambah predikat atau biasa disingkat SKOP. Jadi hanya keterangan dan predikat saya yang tak balik. Contoh kalimat 나는 한국어를 공부했어요. Artinya saya sudah belajar bahasa Korea di rumah. 나는 arti saya itu adalah objek. 집에서 artinya di rumah. In this case dia masuk dalam keterangan tempat. 한국어를 artinya bahasa Korea. Ini adalah objek. 공부했어요 artinya telah belajar. Ini adalah predikat. Dan ini predikat dalam past tense saya kakak dong. Kalau misalnya kakak perhatikan tadi itu contoh, di masing-masing kata itu ada partikel. Nah, untuk partikel kita akan bahas di bab-bab selanjutnya. Dalam bahasa Korea, elemen yang paling penting tuh cenderung berkelompok di akhir kalimat, di mana predikat ini akan menentukan maksud daripada suatu kalimat. Misalnya coba ketong kulik dari ini contoh kalimat yang sudah lengkap. Min Hoshiga kimchi를 bla 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 bla. Artinya Kak Minho atau Mr. Minho. Terus kimchi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dia mau buat apa udah yang itu kimchi? Dia mau bikin itu kimchi kok, bayar itu kimchi kok, atau makan itu kimchi? Kalau misalnya dia mau buat kimchi, maka kalimat bakal jadi kayak begini. Minho 씨가 김치를 만들고 있어요. Minho 씨가 김치를 만들고 있어요. Kalimat yang sudah lengkap itu pas ditambah predikat membuat, dia punya maksud kalimat jadi lebih jelas, toh. Makanya konteks yang paling penting dalam bahasa Korea tuh predikat. Bahasa Korea penyusunan kalimat biasa ditulis atau disebut dari unit yang paling luas atau umum, terus menyusut sampai ke yang paling spesifik. Contoh yang paling sederhana itu orang Korea biasa tulis nama itu mulai dari verb dahulu, baru nama. Terus kalau misalnya mau tulis alamat mulai dari negara dahulu. Mulai dari negara ke provinsi, kabupaten atau kota, baru ke nama jalan, lanjut ke nama penerima atau nama pengirim atau nama orang yang tinggal di itu tempat. Nah, tulis tanggal mulai dari tahun dahulu ke bulan, baru ke hari. Misalnya beta ambil contoh dari tanggal beta buat ini video, yaitu 2023년 3월 3일. Honorific dalam KBBI berarti pengungkapan penghormatan bahasa untuk menyapa orang tertentu. Orang Korea dengan orang Jepang tuh punya konsep yang sama. Kalau di Indonesia juga ada yang pakai ini konsep, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Punya bahasa yang halus dan bahasa yang kasar tergantung daripada pung lawan bicara. Nah, di Korea juga begitu. Kita harus sesuaikan dengan orang pung status sosial, entah dia tua atau muda, jabatan, maupun dia suakrab kosonde dengan ketong. Lebih mengutamakan hormat, kemanusiaan dengan formalitas. Di sini beta ada 2 contoh. Coba kakak lihat. Contoh pertama ada 이경아 밥 먹었냐? 이경아 밥 먹었냐? Contoh kedua ada 이경씨 밥 먹었어요? Atau 이경씨 밥 먹었습니까? Arti itu sama, yaitu hey Likyong, apakah kamu sudah makan? Dari nada dengan pola kalimat berbeda. Nah, kalau di contoh pertama tuh itu pakai pola kalimat informal, dipakai untuk yang so akrab dong. Jadi omong tinggal lurus-lurusan. Weh, bisa makan kok. Contoh kalimat kedua nih masuk dalam kalimat formal dan nada tuh lebih halus. Kedua konteks kalimat ini dalam bahasa Korea disebut 반말 untuk yang informal dan 존댓말 untuk yang formal. Sekian video ini kali. Karena bab 3, bab 4, dan bab 5 hanya bahas tentang apaan dalam bahasa Korea,
Bab selanjutnya beta akan cari materi dari buku maupun dari e-book lain Stay tune. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang kata benda dalam bahasa Korea. Kalau kakak suka dengan ini video silahkan di like. Misalnya ada kritik dan saran langsung komen di bawah. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan jangan lupa kasih nyala lonceng pemberitahuan. Yang mau berkontak dengan beta langsung gasa di Bepong akun sosial media di bawah So I guess that's all. Thank you for watching. See you on the next video. Annyeong.